Untuk yang hari kedua seperti yang di hari pertama itu Pak ya. Hari pertama kita fokus ke infrastrukturnya, hari kedua ke programmingnya. Nah, di sini kita akan mulai dengan mengenalkan paralel computing ya Pak. Jadi diharapkan ini memberi gambaran kalau tidak apa sih paralel itu ya. Walaupun mungkin beberapa di sini sudah mengenal di kampusnya atau mungkin mengajar malah di situ. Jadi kesempatan untuk membuat aplikasi paralel itu banyak Pak. Kalau Bapak bisa lihat mulai dari productivity-nya, kemudian inovasi, kemudian experience yang mungkin kompleks itu yang bisa kita buat solusinya dengan menggunakan paralel seperti ini. Kalau kita menggunakan secara klasik ya artinya ya kita cuma menggunakan satu prosesor yang ada di situ ya, kemudian memori ya, sebatas kotak satu itu. Tetapi dengan paralel ini kita coba scalable baik segi mesinnya maupun segi algoritmanya juga. Bagaimanapun juga kalau kita lihat ke algoritma itu kan kenapa muncul kuliah algoritma Pak ya? Kalau Bapak pernah lihat historinya saya baca juga itu ya karena memang keterbatasan mesin peralatan. Kalau semua mesin itu unlimited baik memori, prosesor dan sebagainya, mungkin kuliah algoritma pun nggak ada Pak. Buat apa? Semua mesin sudah performa sudah bagus. Saya buat algoritma jelek pun kalau memang mesinnya lumayan cukup ini, memorinya 4 GB ya, kan bisa juga kan algoritma jelek itu konsum memorinya 1 GB atau 5 GB, padahal dia space-nya cuma 6. Problem. Tapi tidak asumsi bahwa semua unlimited ya, logikanya udah ini Pak. Bapak boleh discuss, boleh sanggahan itu banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Tapi ya karena keterbatasan faktor material ini, jadi orang mencoba bikin algoritma seoptimal mungkin. Ya kan? Kenapa muncul ide optimal ya karena itu karena keterbatasan sumber mesinnya itu. Tidak ada bidang komputer tapi bidang lain juga ada istilah optimalisasi. Oke, dari segi teknologi di sini yang untuk paralel ini ya kita bisa lihat sederhana seperti ini Pak ya. Jadi dari segi desain, kemudian kita buat codingnya sesuaikan dengan teknologi yang dipakai di sana, baru kita optimize. Ya, kemudian kita validate. Dua ini mungkin bisa bolak-balik Pak. Kalau kita bilang, ini saya punya bisa lakukan do ini 3 detik. Itu asumsi kita sendiri, kita belum compare yang lain. Nah, mungkin di situ yang ada istilahnya kolaborasi dengan sesama peneliti ya seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan algoritma kita memang paling bagus, ya kita share. Kayak ada semacam kayak jurnal, conference itu salah satunya ya tujuannya itu, saya punya ini loh, problem ini saya bisa selesaikan 3 detik. Yang lain pasti, iya 3 detik. Lomba-lomba sampai 1 detik terus dan seterusnya. Itu yang terjadi di dunia penelitian juga di situ Pak. Oke, konsepnya sederhana Pak, jadi sekuensial dari paralel. Memang ini tidak segampang dari sekuen langsung pindah ke paralel, banyak sekali, bahkan ada satu PhD sendiri yang khusus untuk riset tentang ini ya. Bagaimana programming itu dari sekuen ke paralel. Terserah apakah logiknya dirubah, apakah compilernya sendiri yang otomatis, atau yang banyak sekali caranya. Dan saya lupa bukunya ada yang tentang sekuensial ke paralel Pak. Bagaimana lihat kira-kira apakah ini bisa menjadi kandidat untuk jadi paralel atau tidak bisa. Ya, jadi ini nggak bisa dibuat generalisasi. Semua square itu bisa paralel, belum tentu Pak. Jadi tergantung dari apa masalah di situnya. Kadang-kadangnya memang masalahnya harus sequensial ya. Ada beberapa proses flow yang memang nggak bisa paralel. Itu yang susah. Ya, jadi case by case. Ya, kalau kita berbicara para computing ya, kita di first target kayak complex system dan broad adoption itu yang kita akan
biasanya orang fokusnya ke situ. Bapak ini, kemudian developer sendiri juga mesti dikasih wacana, karena hadis sebagian besar ya memang tidak ada yang salah Pak ya. Waktu awal memang kita belajar yang standar dulu Pak. Kalau ini awal semester 1, semester 2 mungkin ada cari Pascal atau si paradigmanya masih sekuensial ya. Padahal kalau universe ini artinya semua paralel Pak sebenarnya Pak ya. Ya, kalau kita itu semua sistem itu harusnya paralel jalannya. Tetapi kita mencoba membuat satu sistem yang paralel, muncullah komputer. Tapi tidak bisa meniru human system yang memang sebenarnya juga paralel Pak. Ya, jadi coba kita reduce konsepnya. Nah dari algoritma ini memang ada banyak sekali cara untuk melakukan ini Pak ya. Jadi memang pertama adalah construction parallel application ya. Kemudian sistem service-nya juga di dalam situ apakah mendukung atau tidak. Kemudian kita masuk ke eksekusi, itu lebih ke algoritmanya. Nah itu yang ini. Nah kalau berbicara tentang teknologi, memang Microsoft sendiri sudah mulai mencoba 90-an Pak ya, sudah mencoba bagaimana teknologi paralel dengan Microsoft itu bisa solve problem yang kompleks di situ. Nah, dari terakhir teknologinya Microsoft itu sendiri, Bapak bisa lihat seperti ini ya. Jadi dia menggabungkan antara framework, sistem operasi dan tool modelnya itu sudah komplit dari end to end Pak ya. Memang kalau kita lihat memang Microsoft itu mencoba melakukan solusi dari mulai dari back end-nya sampai front end-nya. Nah khusus untuk paralel dari programming modelnya memang kita coba Microsoft mengeluarkan teknologi .NET-nya. Kalau yang klasik kita pakai MPI, tapi di .NET ini, di Microsoft ini sudah mengeluarkan .NET Pak. Kalau kita lihat awalnya di .NET yang versi sebelumnya, sebelum versi 4 itu adalah plugin add-on daripada yang versi 4 ya, 3.5 itu add-on ya, tapi 4 mereka sudah sadar ini sangat penting sehingga ini akan masuk ke dalam .NET 4 dan itu udah built-in, jadi kita tidak perlu lagi install manual. Kalau pakai .NET 3.5 kita harus manual installnya. Nah apa yang sudah disediakan? Pertama adalah programming modelnya. Pertama adalah review ya, yaitu kalau kita melakukan query manual ya query seperti biasanya. Tetapi kalau konsep yang versi 4 ini sudah ada namanya parallel review. Kemudian juga ada class parallel, itu kayak semacam kayak worker thread ya. Kalau kita pernah belajar worker thread itu konsepnya sama. Jadi threadnya itu sudah dipindahkan di core-nya atau dipindahkan ke mesin komputer. Nah ini sudah seperti ini. Bagi yang suka desain pattern ya, architecture atau yang model seperti ya itu sudah ada namanya parallel pattern library Pak ya. Kalaupun memang algoritmanya di sana tidak memenuhi kriteria Anda ya, kita bisa extend ya, karena memang paradigmanya adalah object oriented. Kemudian dia juga menyediakan pattern base-nya ya, sehingga kita bisa extend di sana. Nah kemudian concurrent runtime-nya itu sudah ada Pak. Jadi .NET sudah ada membungkus kompleksitas paralelnya, mulai dari thread pool ya, scheduling dan resource manager ya. Kita sudah tidak perlu dipusingkan dengan manage resource. Memang .NET itu goalnya seperti itu. Tapi kalau C ada bertanggung jawab untuk menghapus resource yang dipakai. Ya. Nah, yang di sini ini ya memang sistem operasi yang handle kira-kira apa yang diperlukan di atas ini. Ya. Kemudian sebelah kiri di sebelah kanan saya ini itu ada namanya tool ya. Itu kalau Anda pakai .NET 4 by default adalah pakai Visual Studio 2010. Ya. Kalau Anda dulu belajar 2003 itu versi yang lama seperti D1 2005 sekian, 2008 sekian. Nah, memang awal-awal itu istilahnya banyak dikecam ya. Kira-kira kok .NET muncul versinya Visual Studio muncul. Kalau balik lagi harus install 2.
Nah, semenjak 2008 atau 2010 ini kita sudah diberikan opsi ketika kita bangun pakai ini, kita mau apa, .NET 4, 3.5, 2 itu bisa ya. Jadi memang tidak ngelok ke satu versi. Nah, yang menarik di situ juga ada include dengan parallel debugger, Pak ya. Jadi kita bisa lakukan debugging di source view-nya, dan kalau kita install SDK untuk HPC Windows ya, itu sudah ada add-on-nya sehingga kita bisa langsung direct ke sana. Itu yang di bagian tool source view-nya memang.